kita akan belajar bagaimana caranya membuat karakter. Dan pelajaran pertama ini akan kita mulai dari membuat pola wajah. Dan untuk pelajaran pertama, kita harus memahami dulu seperti apa sih pola atau bentuk dari wajah tersebut. Nah, pola wajah itu dia dimulai dengan basic shape seperti yang kita ketahui, itu seperti persegi panjang, kemudian persegi, kemudian ada segitiga, dan juga bentuk-bentuk lain seperti lingkaran. Nah, untuk pelajaran pertama, teman-teman harus memahami dan harus mengetahui apa saja jenis-jenis dari basic shape ini, atau ruang yang paling basic, ruang datar yang paling basic. Ketika kita memiliki pemahaman yang luas, tentu kita juga akan lebih mudah ketika menggabungkan beberapa kombinasi-kombinasi ilmu lain. Nah, untuk latihan pertama pada video ini, saya menyarankan teman-teman untuk kembali memantapkan pelajaran basicnya. Caranya itu dengan banyak-banyak membuat objek yang bidang datar ini. Contoh ini seperti persegi panjang, kemudian juga ada persegi. Cukup coretan-coretan seperti ini saja sudah bisa melatih kita untuk membiasakan tangan. Dan ini adalah untuk sketsa, sehingga tidak perlu terlalu rapi. Kemudian bentuk-bentuk seperti segitiga, kemudian ada lingkaran juga. Karena yang namanya sketsa itu nanti berupa coretan, dan ketika proses outline maka itu adalah garis yang bersihnya. Baik, kita mulai dulu dari 4 jenis bidang datar ini. Jika sudah seperti ini, maka kita bisa menambahkan pola tambahan, yaitu untuk bentuk dari wajahnya. Dan silakan teman-teman ikuti praktik sekalian. Kita akan coba untuk mulai menambahkan garis seperti ini. Kemudian untuk posisi juga bisa kita kombinasikan, ada yang lurus ke depan dan juga ada yang ke samping. Setelah itu, jika kita sudah membuat bentuk dasar dan kita juga sudah membuat bagaimana garisnya sebagai acuan, bagaimana letak mata, kemudian letak mulut, kita bisa menambahkan untuk ornamen lain seperti bagian telinga. Pada garis yang sejajar ini, kita bisa tambahkan untuk telinga. Dan ingat, style yang kita buat ini adalah style kartun, sehingga teman-teman bisa bebas membuatnya mau seperti apa. Ukuran telinganya kecil, kemudian besar juga bebas, karena ini kartun. Berbeda jika kita membuat style yang realis, tentu itu punya aturan-aturan khususnya. Di sini saya coba buat bagian telinga. Seperti ini. Baik. Nah, kemudian ini dulu untuk tahapan pertama, yaitu bagaimana kita melatih keleluasaan tangan kita dalam membuat pola dasar. Kemudian teman-teman jika sudah menguasai bentuk datar, bidang datar ini, maka bisa masuk ke bentuk pola-pola lain yang mungkin terasa lebih unik. Nah, sebagai contoh pola lain yang unik itu adalah bentuk lain yang unik itu dari bentuk wajah itu bisa seperti, oke, kita coba gambarkan. Nah, seperti ini.
Kemudian ada juga yang mungkin bagian ininya kecil, kemudian bagian bawahnya besar. Nah, tergantung nanti bagaimana kita mengolahnya sehingga tampak seperti gambar wajah. Kemudian ada juga yang besar. Coba gambarkan. Nah, seperti ini. Oke. Dan bentuk-bentuk lain yang mungkin tidak seperti yang biasa kita lihat. Kemudian jika kita tambahkan tadi yang garis-garis pola wajahnya, maka contoh seperti ini. Kemudian ini juga. Semuanya bermula dari latihan simpel membuat bidang datar. Ketika itu sudah terbiasa, maka kita akan lebih mudah ketika naik ke proses-proses yang lebih rumit lagi. Nah, silakan teman-teman praktekkan ini di rumah menggunakan media digital ataupun menggunakan media manual di kertas. Boleh pakai pensil, boleh pakai spidol, krayon, atau apapun yang teman-teman miliki. Insya Allah di tahapan selanjutnya kita akan bahas tutorial lain, entah itu mulut, telinga, ataupun rambut. Tapi, agar teman-teman bisa mengikutinya dengan mudah, silakan praktekkan ini di rumah dan tidak cukup hanya dengan menonton video. Barakallahu fiik, semoga Allah mudahkan, dan silakan save ataupun tulis di kolom komentar pertanyaan ataupun topik-topik yang mau dibahas di video selanjutnya. Barakallahu fiik.